Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa, para murid, santri, murid dimanapun berada, selamat malam. Sugeng Rahayu semuanya. Untuk melanjutkan video dari pintu Tripitaloka yang pertama, guru melanjutkan videonya yang kedua dengan judul Pintu Tripitaloka, Bangsa Manusia dan Tuhan. Tuhan dan bangsa manusia. Karena ke depan kalau sudah masuk ke ranah kitab guru, itu nanti menerangkan yang disebut bahasa sekarang adalah tauhid atau keimanan atau ketuhanan. Itu ada dua hal pokok yang harus dibagi. Karena bahasa sekarang ngembang sebutan itu Tuhan, ya. Maka guru memberi edukasi sebelum masuk ke kitab Tripitaloka yang ke depan akan disusun dibagi untuk publik, untuk masyarakat, untuk umat, terutama bangsa manusia, lebih khusus bangsa Indonesia. Plot-plot pertama sudah diberi statement oleh guru. Para pemirsa, para murid, pada video ini ada bahasa yang disebut Tuhan dan bangsa manusia. Guru menerangkan keadaannya tahun-tahun 4 tahun, 5 tahun ke belakang lebih. Sejak guru masih muda sampai sudah mulai berkeluarga. Di kaset, di video yang lain guru sudah berbagi, sudah menerangkan. Pada hakikatnya guru diberi kewajiban untuk menata bangsa manusia terutama di Jawa. Sejak dulu guru tidak mau, ya, tidak mau. Ada dua yang paling pokok, satu yang disebut moyang tadi, ada juga yang disebut Sang Maha Kuasa. Guru sudah berbagi melalui video yang lain, ya. Bahasa yang tepat yang dipakai guru untuk menerangkan mewakili bahasa yang di langit. Disuruh menyelamatkan. Karena guru tahu bahwa manusia itu terutama di negara Republik Indonesia ini rusaknya sudah parah. Pola pikir yang rusak, perilaku yang rusak, peranatan yang rusak. Sehingga guru sering mendapat tekanan dari para moyang, segera yang dibenahi manusia itu, segera yang dibenahi. Karena guru tahu kerusakannya, yang mulai moral, otak, mindsetnya ini sudah error. Maka guru mengukur kalau guru nanti memberi pemahaman yang baru, ini pun juga risiko. Karena itu pada hakikatnya kan, itu kewajiban para moyang, para Tuhan yang membuat kan. Maka guru sejak dulu kalau diberi nasihat para moyang, guru selalu berkilah. Lah itu kan bikinan panjenengan para moyang, bikinan jenengan. Kok saya yang dibebani untuk membenahi? Sehingga guru ngerti bahwa para leluhur dan moyang itu membenahi alamnya, itu memakai ciptaannya, bukan dia yang turun membenahi, tidak. Itulah. Guru mengukur kerusakan dan guru juga sadar sebagai bangsa manusia. Bagaimana saya selaku guru ini tahu orang kecil, orang awam, hanya sebagai petani, diberi tanggung jawab begitu besar. Makanya guru selalu nolak dan nolak. Tapi tekanan itu selalu tiap hari terus. Sehingga kadang guru pun tidak mampu menerima tekanan untuk menyampaikan suatu kebenaran. Itu sulit. Akhirnya kurang lebih setengah tahun kemarin, guru mengukur, guru menganalisa perjalanan di dunia ini.
Kalau toh aku selaku bangsa manusia yang diberitahu, yang diberi mengerti, tidak menyampaikan, lantas kelak aku pun akan kembali kepadanya, pulang kepada para moyang. Lantas kalau di sini di alam dunia tidak aku sampaikan, kira-kira aku kan malu di hadapan para moyang. Lah dari pertimbangan itulah kurang lebih 6 bulan kemarin guru mulai keluar lagi melalui media. Itu biar untuk diketahui ya para murid, para santri. Mengapa guru kurang lebih 8-10 tahun itu tenggelam atau sembunyi, tidak mau. Karena ya begitu, rusaknya terutama di peranatan negara kita ini sebegitu parah, mulai di pemerintahan, di sosial politik itu guru tidak mau. Tapi ya kembali lagi, kalau ini tidak diselesaikan atau ini guru tidak menyampaikan, meskipun itu nanti menjadi kebaikan berapa tahun, guru pun tidak bisa memberi patokan yang tepat. Akhirnya lah guru dengan risiko apapun akan aku lakukan demi kebaikan bangsa manusia, khususnya yang ada di Jawa dan di negara Republik Indonesia. Sehingga kelak barangkali aku gurumu pulang kembali ke sana, guru sudah memenuhi kewajibannya di alam dunia. Itulah para pemirsa, para murid dan santri yang jarang tahu tentang sejarah gurumu. Untuk memperjelas apa yang dimaksud Tuhan dan bangsa manusia, ini guru menerangkan lebih tepat atau lebih pokok, lebih mengena, ya. Satu, pemikiran bangsa manusia karena keterbatasan itu kembali lagi ya. Keterbatasan bahasa menerangkan apa yang dimaksud, manusia itu membuatlah bahasa baru yang disebut Tuhan. Sehingga keluar dari apa yang dimaksud. Satu, karena tidak kemampuan manusia itu. Ya. Dikasih di video yang lain, para moyang, para leluhur sudah membuat bahasa yang tepat. Ada yang disebut pangeran, ya. Ada yang disebut Gusti Allah. Sehingga sangat mudah dipahami siapakah yang membuat kita, siapakah yang melindungi per individu manusia itu. Bisa dicapai dengan bahasa yang tepat. Karena ada bahasa baru yang masuk di negara kita, sehingga keluarlah apa yang dimaksud pangeran dan Gusti Allah itu. Karena ada bahasa baru yang disebut Tuhan, ya. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada. Kalau toh nanti ke depan atau kemarin-kemarin atau sampai kapanpun kalau ada makhluk atau bangsa manusia itu menerangkan Tuhan atau mengaku bertemu Tuhan, itu sudah sesuatu hal harus dicek dulu. Satu contoh agar nanti biar tidak banyak atau tidak ada orang atau makhluk mengaku ketemu Tuhan, guru memberi standar begini. Siapapun engkau bangsa manusia, tatkala engkau mampu bertemu Sang Maha Penguasa yang memiliki sekian jagat alam, tatkala ketemu Dia, Sang Khalik, pastilah dia akan mendapatkan sesuatu darinya. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau ada manusia mampu sampai ketemu yang Maha Pencipta, yang disebut yang Maha Kuasa, tatkala ketemu Dia, pastilah bangsa itu mendapatkan sesuatu dari Dia. Itu cara ngukurnya begitu. Karena guru menerangkan melalui video ini agar bangsa manusia, khususnya murid dan santri, jangan sampai terjebak dari pemikiran bangsa manusia yang lain, yang membuat statement, yang membuat aplikasi, yang membuat tuntunan mengatasnamakan ketuhanan. Sedangkan semua itu hanya dari halu atau hanya sebatas pengalaman meditasi, ya. Satu contoh yang beredar sudah juga ratusan tahun.
Ada yang menyebutkan bahwa Tuhan itu suwung, awang-awang, uwung-uwung. Bukan ya. Itu batas cakrawala pemikiran bangsa manusia itu sendiri. Karena keterbatasan dan bukan derajat makomnya. Sehingga memutuskan batas terakhir di situ bukan ya. Itu untuk dipahami. Karena apa yang disampaikan guru melalui media ini menjadi catatan dunia. Ini nanti akan bisa dibuat pakai standar atau patokan ya. Ada lagi bangsa luar di sana mengatakan Tuhan atau jalan menuju ke Tuhan ada yang disebutlah black hole. Lubang hitam atau lorong hitam. Bukan, itu masih sangat jauh ya para murid, para santri. Jangan mudah terkecoh dengan bahasa-bahasa itu. Ada lagi di luaran sana ada yang menyebutkan Big Bang. Ya. Jadi sesuatu sumber kekuatan yang maha disebutlah Big Bang bagi orang-orang pakar metafisika. Bukan ya. Jadi memang ada penguasa sekalipun pemilik jagat raya yang tak terbatas itu ada. Black hole bukan, Big Bang bukan, awang-awang bukan, suwung bukan, ada dia. Sebagai ketetapan dan kepastian mewakili penguasa, saya menyampaikan kepada kalian para murid. Di sana yang punya itu, dia tidak mempunyai bahasa. Tapi tatkala ada hamba makhluknya, ciptaannya, kasihnya, yang dipanggil oleh dia, pastilah diberi sesuatu untuk disampaikan kepada bangsa yang lain, akan tercerahkan sehingga bangsa manusia akan menjadikan tuntunan dan pencerahan di dalam kehidupan ini. Itulah fakta bahwa Sang Maha Pencipta yang disebut yang kuasa di sana ada. Lantas apa bedanya guru yang disebut-sebut dari kitab-kitab yang beredar? Sesungguhnya kitab-kitab yang beredar di dunia itu hanya menerangkan Tuhan manusia ya. Tuhan manusia itu artinya yang menguasai per individu manusia. Jadi sistem metrik yang ada di dalam tubuh manusia itulah. Jadi agar dibedakan biar tidak terobsesi apa yang di kitab itu mewakili yang di sana tidak. Kembali lagi kepada mengacu yang disebut Tuhan. Semoga nanti biar tidak akan terjadi lagi di alam dunia ini ada makhluk mengaku atas nama Tuhan, membuat statement, membuat aturan, membuat agama yang membuat kerusakan di dunia, membuat agama yang menyakiti makhluk yang lain dikatakan tuntunan dari Tuhan. No, tidak. Sesungguhnya Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, Maha merahmati, tapi jangan lupa, Dia pun juga Maha Adil dengan siklus sistem dan karmanya. Dua sifat yang paling pokok dari Sang Maha Pencipta itulah yang harus dipahami sebagai bangsa manusia. Karena video ini sudah dibagi oleh guru melalui catatan dunia. Barangkali kelak peradaban ke depan ada manusia yang mengaku ketemu Tuhan. Kemungkinan juga bisa, tapi guru memprediksi kurang lebih 700 tahun dari tahun 2000 kemarin ya. Jadi tahun 2000 Masehi kemungkinan ada manusia itu nanti bisa mengaku atau ketemu Tuhan. Itu 700 tahun lagi. Itu nanti turunnya tidak di negara manapun, tidak di bumi manapun. Tetap turunnya pun akan di Pulau Jawa. Pulau Jawa bagian wilayah Jawa Timur. Guru sudah membuat statement agar kelak dari peradaban zaman ke depan tidak menjadikan kerancuan tentang sejarah. Guru sudah mewariskan
catatan kepada murid yang sepuh-sepuh bahwa kelak aku selaku gurumu akan turun kembali ke dunia, akan melihat perkembangan generasi yang akan datang sampai di mana kemuliaan bangsa negara Republik Indonesia. Terutama guru akan menganalisa, melihat manfaatnya ilmu guru di dalam peradaban ke depan. Maka kurang lebih guru akan turun lagi ke dunia 700 tahun yang akan datang. Itulah informasi yang aku selaku gurumu menyampaikan kepada kalian para murid dan santri, karena kalian yang mewarisi, yang meneruskan ajaran, nasihat, dan bimbingan guru ini. Sehingga kalian tahu mendapat pengajaran, mendapat pembimbingan dari siapa. Para murid, para santri, kalau sudah guru memberi statement tentang Tuhan Sang Maha Pencipta jagat raya, guru kembali menyinggung tentang bangsa manusia. Para pemirsa, para murid, bangsa manusia ini banyak klaster, banyak kasta, ya, tidak bisa disamakan. Ada yang disebut manusia itu nanti evolusi, ada manusia yang disebut itu nitis, ada lagi bangsa manusia itu jelmaan atau utusan, itu biar tidak rancu ya. Ada yang makhluk jadi makhluk, ada satu contoh inkarnasi. Dari kerbau, dari kambing jadi manusia. Manusia perilakunya tidak baik jadi hewan lagi. Itu diputar sebagai siklus untuk penggenap isi dunia. Ada manusia yang nitis, ya. Manusia nitis jadi manusia. Ada lagi faktor yang sangat jarang. Manusia bukan titisan, adalah jelmaan. Itu sebagai penasehat bagi kehidupan di dunia. Sehingga para pemirsa, para murid untuk menerangkan tentang kehidupan ke depan lebih tepat, biar tidak menjadikan asumsi mana evolusi, mana nitis, mana jelmaan. Sehingga menjadikan sesuatu pemahaman yang tepat, mudah dipahami, sehingga tidak menjadikan salah tafsir. Kalau toh bangsa manusia diulas oleh guru, guru pun sangat paham watak sifat yang disebut bangsa manusia. Bangsa manusia hanya mintanya itu kan minta enak, seakan-akan minta surga, minta dimudahkan, minta paling banyak, minta apapun. Ya memang bangsa manusia dibuat seperti itu. Lantas tatkala bangsa manusia dibuat itu, ya memang seperti itu. Mau keluar dari mana? Kalau dibuat seperti itu, lantas menghayal bangsa manusia akan ketemu Tuhan, ketemu para moyang. Itu sudah tidak akan pernah mungkin, ya para pemirsa. Agar nanti para pemirsa, para murid, peradaban ke depan, kita bisa menganalisa. Kalau toh ada karakter manusia sifatnya seperti itu. Mengaku dia ketemu Tuhan, mengaku begini dan begitu. Para pemirsa sudah mengetahui dan mengerti bahwa dia itu hanya berceloteh. Ya. Satu contoh guru memberi pemahaman yang lebih tepat melalui video ini juga. Perjalanan manusia, bangsa manusia, dengan bimbingan para moyang yang terdahulu sampai sekarang, masih banyak bangsa jelmaan. Satu contoh, guru memakai analisa tentang pemahaman tauhid atau agama. Sampai kapanpun kalau tatkala manusia atau makhluk itu jelmaan menyampaikan suatu kebenaran ajaran atas nama ketuhanan, itu identik dengan rohani ya, atau batiniah. Rohani atau batiniah itu paling tidak melepas namanya sifat kemanusiaannya, jadi sifat bangsa manusianya, lebih tepatnya bangsa hewannya atau bangsa akalnya. Yang minta menang sendiri, yang mau benar sendiri, yang minta paling banyak, minta biologis yang banyak. Nah,
Para pemirsa, para murid, lihatlah beberapa agama yang tepat, agama yang masih terjaga keagamaannya. Tidak akan pernah dari agama itu melebihkan tentang biologis. Kalau toh harta memang dibutuhkan bagi ahli rohani, itu hanya sebatas untuk mengayomi atau membuat wadah bagi makhluk yang lain. Tapi yang satu pokok, tidak akan pernah ada manusia yang berketuhanan, yang mendekatkan unsur ketuhanan, bersifat dengan rohani atau batinia. Sangatlah jauh dan menjauh dari yang disebut kelebihan biologis. Ini buat patokan bagi sejarah kehidupan bangsa manusia. Agar nilai-nilai yang maha kuasa, nilai-nilai sang maha pencipta, biar ada bedanya. Yang disebut sang maha pencipta dengan Tuhan, disebut dengan bangsa manusia yang mengumbar biologisnya, mengatasnamakan ketuhanan. Sungguh sangat salah mutlak bagi pemahaman tentang berketuhanan. Guru menyinggung tentang bangsa manusia. Guru sudah menyiapkan, memberi statement untuk persiapan peradaban ke depan. Peradaban manusia, terutama kita. Peradaban kita akan lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Nasihat guru yang paling untuk diingat adalah satu. Sehebat apapun bangsa manusia, ketahuilah kita, Anda, tetap bangsa manusia. Jangan berhayal tentang Tuhan-Tuhan yang diceritakan guru tadi. Ya. Karena bangsa manusia pada hakikatnya hanya butuhnya begitu. Makan, minum, dan asmara. Ya. Jadi penjelasan guru dibedakan tentang pemahaman Tuhan dan Sang Maha Pencipta tadi dengan apa yang disebut bangsa manusia. Ini kalau tidak dibagi oleh guru, itu nanti menjadi kerancuan di dunia ini. Kembali lagi guru menerangkan tentang bangsa manusia, guru selalu mengingatkan. Sehebat apapun, sesukses apapun, namanya bangsa manusia, tetaplah kita, Anda adalah hanya bangsa manusia. Sehingga tidak tepat kalau mempunyai sesuatu hal melebih-lebihkan sehingga hilang kontrol, itu salah mutlak. Dan menuju peradaban yang ke depan nanti, peradaban juga masuk ke ranah yang super canggih. Guru menasihatkan, menyampaikan kepada murid dan santri dan generasinya. Sehebat apapun teknologi dan perkembangan zaman, ketahuilah bahwa Anda, kita tetap bangsa manusia. Bangsa manusia yang tepat selagi masih disebut bangsa itu manusia. Dia adalah makhluk yang bermoral atau yang bermoral. Guru melalui video ini, sehebat apapun nanti ke depan bangsa manusia, terutama para murid dan santri, jangan sampai lepas nilai dengan yang disebut moral. Terutama kita sebagai pribumi orang Jawa. Agar kita tidak menjadikan makhluk yang rusak. Karena ada peradaban itu bisa merusak makhluk itu sendiri. Makhluk yang asalnya bermoral dengan peradaban yang cepat. Sehingga moralnya itu hilang. Sehingga hilanglah nilai manusianya itu. Sehingga tidak bisa disebut sebagai manusia. Hanya disebut sebagai makhluk. Itulah bedanya. Semoga video ini sangat mencerahkan terutama para murid dan santri ya. Guru sudah memberi pemahaman tentang manusia. Lantas bagaimana guru bila aku sebagai bangsa manusia untuk merubah kehidupanku agar menjadi lebih baik? Guru sudah memberi pemahaman tentang banyak hal, mulai cara agar moral kita tidak lepas dari jiwa dan ruh kita. Nasihat, motivasi, wejangan, cara ritual, spiritual sudah diajarkan guru melalui kitabnya.
itu untuk menjaga nilai agar khusus para murid dan santri dimanapun berada dan sampai kapanpun jangan sampai lepas hilang yang disebut moral Anda. Ada hal yang disebut kekurangan atau yang disebut dengan bahasa kemiskinan. Itu siklus memang sudah berjalan, itulah yang disebut karma. Ya karena adanya Sang Maha Pencipta yang Maha Adil. Disitulah bangsa manusia akan masuk mengenai dari siklus itu sendiri. Lantas bagaimana guru? Bagi kita bangsa manusia yang menerima karma sangat buruk. Tidak ada pilihan lain bagi bangsa manusia. Karena Anda adalah bangsa manusia yang diprogram dari karma itu. Terima dengan sadar diri bahwa dunia bukan Anda, bukan kita yang mengatur. Siklus itulah yang mengatur. Terima dengan kesadaran yang tinggi. Redamkan, pikirkan. Istirahatkan sejenak tubuh dan pikiran. Bisa juga dengan meditasi, jangan lama-lama. Bisa juga dibantu dengan wewangian bunga atau mandi-mandi atau air-air yang bersih untuk mendinginkan. Karena hanya mendiamkan diri, memberi siraman air, memberi siraman rohani kepada pikiran, ditarik kesadaran bahwa ada Sang Maha Siklus, itu yang membuat kehidupan kita baik dan buruk itu. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi siapapun, terutama murid dan santri. Akan selalu memahami tentang kehidupan. Kembali lagi guru memberi statement pada murid dan santri. Seberat apapun, sehebat apapun, sesusah apapun, seindah apapun, tetap kita bangsa manusia. Dan jangan lupa juga bahwa kita yang sudah dewasa atau kita yang sudah tua, kita melakukan apapun pada hakikat dasarnya, kita akan mewariskan pengetahuan dan pengertian kepada putra-putri kita, kepada anak cucu kita. Sehingga dari hasil kehidupan apa yang kita lalui, meskipun itu hal yang buruk atau yang baik, yang indah, yang nyaman, siapkan generasi kita lebih baik daripada kita. Cukuplah yang dewasa, yang tua, yang sudah banyak hal mengalami hal-hal yang kurang baik. Tapi apa yang kelak kita siapkan untuk putra-putri kita, untuk cucu-cucu kita, bahwa kehidupan ini masih berjalan dan berjalan terus dan menerus. Sedangkan kita sebagai bangsa manusia selalu lupa dan terbebani atas nama yang disebut akal, atau mengharap kenikmatan, kenyamanan, keenaan yang selalu mintanya segera selesai. Para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada, guru selalu memberi pemahaman yang tepat, terutama kesadaran akan hakikat diri kita sebagai bangsa manusia. Bila dalam keadaan yang masih kurang baik, terima dengan legawa. Terima dengan sadar diri. Karena pada hakikatnya kita ada yang membuat, kita ada yang menciptakan dari siklus kita. Semoga video ini sangat mencerahkan bagi para pemirsa. Khususnya kita guru menyambut peradaban ke depan. Semoga peradaban ke depan, putra-putri kita, cucu-cucu kita, generasi kita, bangsa kita lebih baik, lebih maju. Sehingga kehidupan di dunia betul-betul indah. Layak nanti kelak suatu negara kita atau pulau Jawa kita bisa disebut surga di dunia. Kehidupan yang membawa berkah, saling mengasihi, saling menyayangi. Atas berkahnya rahmat dan para moyang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.